wal yas'aka baituk. Bapak Ibu sekalian, nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Uqbah bin Amir, sesuatu amalan yang bisa menyelamatkan dari azab Allah di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat adalah wal yas'aka baituk. Hendaknya kamu memperluas rumahmu. Hendaknya kamu memperluas rumahmu. Ini perlu saya ingatkan kembali Bapak Ibu sekalian, bagaimana rumahnya Rasulullah SAW. Rumahnya Rasulullah itu sangat-sangat apa? Mungil, sempit sekali. Rumahnya Rasulullah itu sempit, ya. Maka ketika saya membaca hadis ini, ya, ada di kitab ini, ya, Imam At-Tirmidzi, Rasulullah memerintahkan kita untuk memperluas rumah, sementara Nabi rumahnya sempit. Berarti seakan-akan Nabi melanggar apa? Perbuatan beliau sendiri, kan gitu. Memerintahkan kita untuk memperluas rumah, sementara beliau rumahnya sempit. Ternyata ketika kita mencari penjelasan para ulama, bukan memperluas secara zahirnya, tapi ini bahasa kiasan dari Nabi SAW. Ada makna yang tersirat di dalam hadis ini. Bukan zahirnya yang kita perluas, akan tetapi yang kita perluas di sini adalah ibadah kita di rumah. Maksudnya apa? Memperbanyak amalan soleh. Rumah yang sempit, kalau kita jadikan rumah itu untuk ketaatan kepada Allah, sholat-sholat sunnah, banyak tilawah, banyak sholawat, ya, diadakan majlis ta'lim oleh ibu-ibu dan sebagainya, masya Allah, rumah itu akan menjadi berkah. Walaupun sempit, maka tetap akan kelihatan apa? Terasa besar. Makanya Nabi SAW selalu mengatakan, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Kenapa? Karena rumahnya diisi untuk ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Saya mau ingatkan, ini rumah Ibunda Aisyah, ya, ini contoh rumah Ibunda Aisyah nih. Rumah Ibunda Aisyah ini di samping kirinya raudhah. Jadi raudhah, ya, raudhah. Kemudian ini mimbarnya Nabi. Ini mimbarnya Nabi. Ini raudhah. Ini apa? Rumah. Ya. Saya ini pakai warna hijau karena karpetnya memang warna hijau. Dah. Saya mau jelasin dulu. Nabi SAW bersabda, ma min mimbari wa baiti raudhatun min riyadil jannah. Sesungguhnya antara mimbarnya Rasulullah dengan rumahku itu adalah taman di antara taman-taman surga. Jadi Bapak Ibu sekalian, perlu saya ingatkan kepada Bapak Ibu ketika nanti haji dan umroh. Banyak orang yang belum paham bagaimana posisi raudhah yang sebenarnya di situ. Kita jangan terkecoh dengan karpet yang berbeda warna dengan karpet yang ada di Masjid Nabawi sama yang di raudhah itu. Maksudnya karpet yang di luar dengan yang di raudhah. Jadi perlu saya ingatkan bahwa kita lihat dulu bagaimana panjang dan lebarnya Masjid Nabawi. Masjid Nabawi panjang kali lebarnya adalah 30 dikali 35 meter persegi. Itu luas Masjid Nabawi yang dibangun oleh Nabi SAW. Ya, lebih kurang 30 kali 35, panjang kali lebarnya. Itu luas Masjid Nabawi, Pak. Nah, kalau luasnya saja seperti ini, berarti raudhahnya juga kecil, sempit, kan gitu. Maka bagaimana patokan posisi raudhah? Posisi raudhah yang paling baik kita
tempat yang untuk beribadah kepada Allah, kita patokannya adalah jangan lihat mimbarnya Nabi, karena mimbar itu bisa digeser kiri kanan, betul nggak? Tapi lihat bangunan samping kirinya Raudhah. Di sini ya, warna hijau karpetnya Raudhah itu. Nah, langsung di pojok sini, di pinggir, ini dinding rumah Ibunda Aisyah. Ini dindingnya. Nah, disinilah rumah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Kalau rumah Ibunda Aisyah, sementara di dalam rumah itu adalah ada kuburan Abu Bakar, kuburan Rasulullah, kuburan Sayyidina Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. 3 kuburan ini tidak bisa digeser ke kiri ke kanan. Sehingga patokannya adalah kalau mau sholat di Raudhah yang benar-benar masuk Raudhah, sholat langsung dekat dengan dinding ini. Paham ya? Nanti kalau umroh patokannya adalah sholat di samping kiri. Sholat samping kiri sini. Itu ya. Jangan, oh mana mimbarnya Nabi, langsung sholat di depan mimbar. Mimbar gampang digeser kali. Bisa di kiri, bisa di kanan gesernya gitu. Sehingga kelihatan apa? Kalau digeser mimbar berarti bisa memperluas Raudhah. Makanya sekali lagi saya ingatkan, ketika mau sholat di Raudhah nanti, sholat ambil langsung di posisi sebelah kiri, dekat dengan apa? Ini, ya, dekat dengan dinding sebelah kiri. Gitu ya. Allahu a'lam bishawab.